Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan mengenai penggunaan Canva dalam pembuatan materi pembelajaran daring. Yang pertama, masuk aja ke situsnya Canva, yaitu canva.com. Kemudian kita akan login. Bagi yang sudah punya akun Google itu bisa langsung login menggunakan Google. Jadi ini login with Google. Ini adalah akun saya, langsung login. Kemudian kita akan masuk ke webnya Canva. Ini ada beberapa desain yang sudah saya buat. Bisa klik all your design jika Bapak Ibu nanti sudah membuat desain yang ada di Canva. Ini adalah history dari desain-desain yang sudah kita buat. Kemudian berikutnya ini adalah create design. Create design, kita bisa memilih, kita akan mendesain materi pembelajaran dengan apa. Di sini jika kita bisa membuat presentasi, kita bisa membuat poster, logo, sertifikat, kemudian flyer, kemudian ada juga brosur, kemudian Instagram dan seterusnya. Saya akan memilih yang infografik. Saya akan memilih yang infografik seperti ini. Saya pilih ini. Saya akan membuat infografik yang menjelaskan mengenai deskripsi jenjang kualifikasi KKNI untuk sarjana, yaitu level 6. Karena ada beberapa ada 4 deskripsi yang akan saya jelaskan, maka saya akan memilih template yang jumlahnya ada 4. Ini misalkan 1, 2, 3, 4. Ini misalkan saya akan milih ini karena jumlahnya pas 4, jadi ya saya klik. Saya klik seperti ini, kemudian bisa kita besarkan, misalkan 50%, atau kalau ini oke, ini jadi ada 4 pas untuk deskripsi yang ingin saya tampilkan. Jadi ini judulnya saya ganti, sudah saya siapkan di Word, jadi kita tinggal copy paste. Siapkan aja di Word, sehingga kita tinggal copy paste. Nah, karena terlalu besar, bisa kita kecilkan hurufnya. Kita kecilkan, kita blok. Untuk mengecilkan huruf kita blok semuanya. Kemudian di atas di sini di sebelahnya jenis font itu kita klik, ini adalah ukuran huruf. Bisa kita kecilkan, kurang kecil lagi, misalkan 64. Oke, kurang kecil lagi 56. Misalkan kita judulnya 56, kemudian ini saya hapus untuk kata kalimat yang di atas, saya tidak memerlukan. Kemudian yang berikutnya deskripsi ini ada 4. Saya akan langsung tulis di sini, sudah saya siapkan kalimatnya di Word, jadi saya tinggal copy paste. Yang pertama adalah deskripsi jenjang kualifikasi. Kualifikasi yang pertama adalah mengaplikasikan, jadi saya tulis di sini paste. Kemudian karena ini saya nggak pakai, saya bisa hapus. Saya akan pakai yang bawahnya. Mungkin ini kurang besar, jadi saya pakai 75. Sudah saya siapkan semua di Word, tinggal saya
copy paste di sini. Oke, mampu mengaplikasikan, mungkin dihabiskan, kita perbaiki. Adaptasi beradaptasi. Jadi kita perbaiki ini, kemudian berikutnya kualifikasi berikutnya itu adalah menguasai dan memformulasikan masukkan di sini. Oke, kemudian ini tidak saya pakai, ini saya hapus. Seperti ini, sudah saya siapkan kalimatnya di Word, jadi tinggal copy paste. Oke, tinggal copy paste, mungkin bisa diatur untuk pengaturan kata-katanya, tapi kalau enggak biarkan saja. Kemudian yang ketiga adalah mengambil keputusan. Sudah kita siapkan, kemudian ini tidak dipakai, kita hapus. Maka penjelasan dari mengambil keputusan itu adalah mampu mengambil keputusan dan lain-lain. Saya copy paste di sini. Kemudian yang terakhir adalah bertanggung jawab. Bertanggung jawab. Tanggung jawab, kemudian ini kita delete, kita ganti kalimatnya, kita copy paste untuk penjelasan bertanggung jawab. Selesai. Kemudian mungkin kita akan upload gambar untuk kita masukkan di sini. Jadi sebelum kalau gambar itu tidak ada di dalam gambar-gambar yang sudah ada di akun kita, maka kita perlu mengupload gambar. Tapi kalau sudah ada, kita tinggal mengambil gambar tersebut. Misalkan kita akan mengupload gambar, jadi upload gambar itu adalah kita klik aja upload. Kemudian ini device, kita ambil gambar aja, misalkan gambar tentang sikap jujur, misalkan ini saya ambil, open, gambarnya masuk di sini. Misalkan kita ingin memasukkan gambar itu di sini, itu kita tinggal klik aja gambarnya, kemudian kita geser. Nah, gambarnya masuk di sini. Misalkan seperti ini. Jadi karena ini tidak memerlukan gambar, maka gambarnya saya delete. Bisa klik kanan kemudian delete. Jadi saya ulangi lagi, kalau ingin menempel gambar, ini tinggal sini aja, tinggal diklik kemudian geser. Nah, kemudian kalau tidak jadi, karena ini tidak jadi, maka klik kanan, saya delete. Ini juga karena ini nggak jadi klik kanan, unduh gambarnya kayak gini. Oke,
mungkin untuk kembali tadi gambarnya hilang, saya unduh untuk gambarnya aslinya. Oke, jadi ini sudah selesai untuk infografik terkait dengan deskripsi jenjang kualifikasi ANI untuk sarjana yaitu level 6. Kemudian kita ini juga nggak pakai, kita delete aja. Setelah itu bisa kita download. Ini kita download. Misalkan saya akan PDF atau JPG, terserah. Misalkan PDF print ya sudah sesuai dengan yang direkomendasi. Download. Tunggu sebentar. Kemudian bisa kita save atau kita open. Kita open, tunggu sebentar, maka untuk infografis yang sudah kita buat ini sudah tampil di PDF kita. Masih loading. Ini sudah tampil di PDF kita. Saya bisa tunjukkan. Jadi ini hasil dari yang tadi kita desain di dalam Canva. Jadi ini hasilnya. Kemudian selain membuat materi pembelajaran dengan infografis, mungkin kita akan membuat dengan jenis yang lain. Oke, kita bisa langsung ke home, kemudian create design. Kita bisa membuat presentation. Di sini klik, di sini ada banyak template yang bisa kita pilih. Ini bisa ada banyak template, misalkan kita pilih yang ini ada 16 template. Berapa yang kita perlukan template tersebut bisa disesuaikan. Jadi misalkan kita pilih template ini. Untuk page pertama adalah judul dari materi kita. Kita bisa klik di sini. Ini kita pakai untuk judul. Jadi ini misalkan judulnya pembuatan dari Kemudian untuk template berikutnya adalah welcome. Ini template bukan welcome. Kalau kita pakai ya kita klik aja templatenya, maka akan add new page. Oke, kita klik. Jadi ini new page yang kita tadi tambahkan. Welcome, apakah kalian mempelajari seperti ini. Kemudian untuk template-template berikutnya silakan disesuaikan dengan materi yang akan kita sampaikan. Kemudian di template ini kita juga bisa menginsertkan video. Jadi misal ini contoh kita bisa menginsertkan video. Kalau kita menginsertkan video, silakan bisa klik template yang ini menjadi page yang baru. Nah, ini kita misalkan akan ganti video ini, kita delete videonya, kemudian kita cari videonya yang sudah ada di dalam Canva kita. Kalau belum ada silakan upload. Caranya ini kita masukkan ke video, kemudian upload media, kita cari device.
kita cari di device, kita cari di dalam file kita video apa yang akan kita insertkan. Jadi misalkan yang saya akan insertkan adalah cara membuat whiteboard animation. Jadi saya klik file ini, kemudian open. Kita tunggu ya, videonya udah masuk ke dalam Canva kita. Kemudian kita akan masukkan video ini di dalam presentasi ini, di dalam PowerPoint ini. Kita klik, kemudian kita geser. Sudah masuk ke PowerPoint kita. Saya hentikan, saya stop. Kemudian kalau ini sudah selesai, kalau pembuatan presentasi kita sudah selesai, maka kita bisa di sini, kalau kita download MP4 ini harus bayar, jadi ini harus kita bayar. Maka karena bayar, maka kita cukup kita minta untuk mempresentasikan saja. Jadi klik preview presentation. Jadi kita klik present, kemudian kita preview presentation. Kita hanya akan mempresentasikan ini secara online, tidak kita download. Jadi kita bisa preview presentation seperti ini. Nah, ini adalah hasilnya dari presentasi yang tadi kita buat. Jadi ini bisa kita langsung presentasikan tapi secara online. Jadi ini kita klik berikutnya, ini adalah kembali. Kita klik tadi ada satu video, ini bisa kita langsung putar dalam presentasi kita. Kemudian untuk jenis-jenis aplikasi yang lain yang bisa kita gunakan di Canva itu masih banyak. Bisa saya stop dulu untuk ini. Kemudian untuk Canva ada beberapa jenis lagi yang bisa kita gunakan untuk membuat materi pembelajaran daring. Ini ada bermacam-macam. Kalau ini kita kalau kembali ke dashboard awal, ke take home atau take home, kita kembali ke sini, kembali ke dashboard kita. Dan di sini bisa kita mulai lagi create design. Silahkan mengkreasi sendiri beberapa jenis untuk media yang bisa kita gunakan untuk membuat materi pembelajaran daring. Demikianlah penjelasan mengenai penggunaan Canva di dalam pembuatan materi pembelajaran daring. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.